Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan terkait materi batuan metamorf. Yang pertama-tama, adapun pengertian dari batuan metamorf sendiri yaitu batuan metamorf merupakan batuan yang terbentuk oleh proses metamorfisme pada batuan yang telah ada sebelumnya. Batuan yang asalnya yang diartikan telah ada sebelumnya dapat berupa batuan beku, sedimen, maupun metamorf. Proses metamorfisme adalah proses yang menyebabkan perubahan komposisi mineral, tekstur, dan struktur pada batuan karena panas dan tekanan tinggi, serta larutan kimia yang aktif. Bisa terus, bisa juga. Oke, baik. Berdasarkan pembentukan batuan metamorf itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada metamorfisme kontak termal, di mana batuan metamorf yang terbentuk karena pengaruh suhu yang tinggi. Lalu yang kedua metamorfisme dinamik, terjadi akibat adanya tekanan yang tinggi. Lalu yang terakhir metamorfisme regional, di mana batuan metamorf ini mendapat pengaruh dari suhu dan tekanan yang tinggi. Mungkin itu saja dari saya. Selanjutnya akan saya over ke teman saya selanjutnya. Baik teman-teman, jadi di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya, yaitu struktur batuan metamorf. Nah, pada umumnya metamorfisme berlangsung di bawah tekanan turunan atau differential stress yang akan menghasilkan reaksi metamorfisme. Nah, reaksi metamorfisme kemudian akan menghasilkan perubahan tekstur, yaitu berupa rekristalisasi, dan dengan batas-batas butiran akan semakin mendekat dan bersentuhan satu sama lainnya. Dalam metamorf ada sebuah struktur planar yang disebut foliasi, di mana foliasi ini merupakan akibat dari pengaruh tekanan pada saat proses metamorfosa. Foliasi sendiri dibagi menjadi 2, yaitu tekstur foliasi dan non-foliasi, di mana tekstur foliasi ini dipengaruhi oleh tekanan yang diterima oleh batuan seperti gambar di samping ini. Dan kemudian tekstur non-foliasi, di mana tekstur non-foliasi ini ditunjukkan dengan kenampakan tidak berlembar atau berlapis seperti gambar di samping ini. Dan yang kedua itu warna. Ciri pertama yang dapat dilihat dari mengenali batuan metamorf adalah warnanya, di mana terjadinya proses metamorfosa yang karakteristik warna yang khas pada batuan mulai dari feldspar hingga ortoklas yang dapat membentuk warna kristal dan abu-abu dengan belahan berbagai macam. Sekian itu dari saya, terima kasih. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang batuan metamorf, yaitu komposisi mineral. Proses metamorfisme akan menghasilkan himpunan mineral baru yang diakibatkan oleh peningkatan suhu dan tekanan pada batuan untuk komposisi batuan tertentu. Setiap himpunan mineral akan menunjukkan karakteristiknya masing-masing. Contohnya adalah klorit, serpentin, glukosan, epidol, talk, dan 3 polimorf, yaitu kyanit, silimalit, dan andalusit. Selanjutnya adalah tekstur dari batuan metamorf. Ada 2, yaitu tekstur berdasarkan ketahanan terhadap metamorfosa dan tekstur berdasarkan bentuk individu kristal. Berdasarkan ketahanan terhadap metamorfosa dibagi menjadi 2, yaitu relik atau sisa, yang merupakan tekstur batuan metamorf yang masih menunjukkan sisa tekstur batuan asalnya, atau tekstur batuan asalnya masih nampak pada batuan metamorf tersebut. Dan kristoblastik, yang merupakan tekstur batuan metamorf yang terbentuk oleh sebab proses metamorfisme itu sendiri. Batuan dengan tekstur ini sudah menghasilkan kristalisasi sehingga tekstur asalnya tidak nampak lagi. Yang kedua adalah tekstur berdasarkan bentuk individu kristal. Dibedakan menjadi 3, yaitu euhedral, subhedral, dan anhedral. Euhedral apabila kristal dibatasi oleh bidang permukaan bidang kristal itu sendiri. Subhedral bila kristal dibatasi oleh sebagian bidang permukaannya sendiri dan sebagian oleh bidang permukaan kristal di sekitarnya. Anhedral bila kristal dibatasi keseluruhannya oleh bidang permukaan kristal di sekitarnya. Berdasarkan bentuk kristal tersebut, maka tekstur batuan metamorf dapat dibedakan menjadi idioblastik, xenoblastik,
atau lipidoblastik. Tekstur berdasarkan bentuk mineral. Berdasarkan bentuk mineralnya, batuan metamorf dapat dibedakan menjadi lepidoblastik dan nemoblastik. Lepidoblastik apabila mineral penyusunnya berbentuk tabular, nemoblastik apabila penyusunnya berbentuk prismatik, dan granoblastik apabila mineral penyusunnya berbentuk granular equidimensional. Batas mineralnya bersifat tidak teratur dan umumnya kristalnya berbentuk anhedral. Sekian materi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry guys, tadi lagi cari waktu. Oke, materi selanjutnya fasies metamorfisme. Fasies metamorfisme merupakan suatu pengelompokan mineral-mineral metamorfik berdasarkan tekanan dan suhu dalam pembentukannya pada batuan metamorf. Setiap fasies pada batuan metamorf umumnya dinamakan berdasarkan jenis batuan, kumpulan mineral, kesamaan fisik atau kesamaan kimia. Seperti pada gambar di samping, dalam hubungannya tekstur dan struktur batuan metamorf sangat dipengaruhi oleh tekanan dan temperatur dalam proses metamorfisme. Dan dalam fasies metamorfisme, tekanan dan temperatur merupakan faktor dominan, di mana semakin tinggi derajat metamorfisme, maka struktur akan semakin bervariasi dan mineral-mineral metamorfik akan semakin kasar dan besar. Terima kasih. Baik, jadi selanjutnya saya akan melanjutkan pembahasan dari rekan saya, yaitu pembahasan mengenai penamaan dalam batuan metamorf. Penamaan batuan metamorfik dimaksudkan untuk digunakan mengenali dan memberikan informasi mengenai batuan tersebut. Jadi ada 5 kriteria sebagai dasar penamaan metamorf. Yang pertama, asal batuan semula. Yang kedua, mineralogi batuan metamorf. Yang ketiga, struktur. Yang keempat, penamaan secara khusus. Dan yang terakhir yaitu tekstur dan mineralogi. Langsung saja kita ke pertama, yaitu slate. Slate adalah batuan metamorf derajat sangat rendah yang disusun oleh mineral pilsolikit sangat halus yang tersusun membentuk orientasi ke sejajaran yang memperlihatkan lembaran kedua yaitu filit bertekstur sekistos tetapi disusun oleh mineral pilsolikat yang halus. Dan yang ketiga, sekis ditandai oleh penjajaran mineral pipi berukuran lebih dari 1 mm sehingga mudah dikenali. Dan yang keempat, gneiss berkristal sangat kasar dapat mencapai beberapa milimeter dan beberapa tabularnya yang memperlihatkan foliasi. Yang kelima, milonit yaitu batuan metamorf kataklastik yang disusun oleh matriks anata 50% sampai 90% dan sisanya berupa porfiroklas. Adapun nama batuan metamorf berdasarkan penamaan yang khas. Yang pertama yaitu sekis hijau adalah batuan metamorf berasal dari batuan batu basah, warna hijau, berfoliasi, dan umumnya tersusun oleh klorit, epidot, dan aktinolit. Kedua yaitu sekis biru, berasal dari batuan beku, berwarna gelap kebiruan, teksturnya berfoliasi. Dan yang ketiga yaitu amphibolit, yang penyusunnya oleh mineral hijau gelap, hornblende, dan plagiklas dengan ditambah berbagai mineral aksesoris. Yang keempat, serpentinit, yaitu berwarna hijau, hitam, atau kemerahan yang disusun secara mencolok oleh serpentin. Yang kelima yaitu eklogit, adalah batuan metamorf yang berkomposisi utama garnet dan omphasit. Keenam yaitu granulit, batuan metamorf yang dicirikan oleh tekstur granoblastik yang ukurannya beragam dan kristalnya sempurna. Dan yang ketujuh atau terakhir yaitu magmatit, adalah pencampuran batuan metamorf, sekis, dan gneiss derajat tinggi berselang-seling dengan ukuran kuat batuan beku berkomposisi granitik hasil anapteksis. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya yaitu tentang opiolit. Opiolit awalnya digunakan oleh Alexander Brongniart pada tahun 1813 untuk menyebut susunan batuan hijau. Steinmetz pada tahun 1927 kemudian mengubah penggunaan istilah ini hingga mencakup serpentin, lava water, dan lijang. Apakah yang dimaksud opiolit?
Opiolit diartikan sebagai susunan himpunan batuan sehingga bagian dari kerak osionik yang tersusun oleh batuan basah dan ultrabasah serta batuan asionikasinya yang terbentuk oleh aktivitas atau proses tektonik tertentu berasosiasi dengan batuan sedimen laut dalam. Di samping saya terdapat gambar salah satu mekanisme yang menyebabkan batuan dasar tersingkap di permukaan. Dapat kita lihat pada gambar di samping ada dua lempeng samudera yang bergerak mendekat sehingga menjadi kollision yang mengakibatkan terbentuknya busur gunung api dan daerah pemekaran gerak samudera. Lama kelamaan kedua lempeng samudera yang saling mendekat ini salah satunya akan mengalami pelaburan. Hal ini menyebabkan salah satu dari lempeng ini akan habis dan lempeng lainnya akan terangkat ke lempeng benua. Bagian yang terangkat ke lempeng benua ini yang disebut dengan opiolit. Selanjutnya saya akan membahas tentang pembagian tipe batuan opiolit. Yang pertama itu kompleks ultrafatik, yang kedua kompleks Gabbro, yang ketiga kompleks Tike, dan yang terakhir itu tentang kompleks asam Blege. Oke, sekian dan terima kasih. Oke. Lanjut, maaf. Pencampuran tersebut terjadi pada jalur subduksi di palung laut dalam tempat lempeng samudra menunjang di bawah lempeng benua. Melange merupakan kelompok batuan pratersier dari berbagai jenis dan umur di komponen batuannya berbeda-beda dengan kisaran antara 120 sampai 65 juta tahun lalu. Kehadiran melange erat kaitannya dengan peristiwa subduksi, namun setiap subduksi yang membentuk prisma akresi belum tentu memiliki melange. Pada zona subduksi, kerak samudra yang menunjukkan di bawah kerak benua akan menghasilkan gesekan antar kedua gerak dan membuat blok-blok batuan yang ada di sekitarnya runtuh, tercampur aduk, dan terdeposisi di sepanjang zona subduksi tersebut. Akibat makin dalamnya campuran batuan tersebut, suhu dan tekanan akan meningkat sehingga menghasilkan batuan yang disebut melange. Karena pembentukan juga dipengaruhi oleh suhu dan tekanan, melange sering dimasukkan sebagai salah satu jenis batuan metamorf. Melange tidak memiliki perlapisan yang jelas dan komponen pembentuknya beraneka ragam. Ciri-ciri utama melange yaitu tersusun atas fragmen atau blok batuan oviolitik, batuan metamorf berderajat tinggi, dan batuan metasedimen yang telah bercampur dengan massa dasar lempung yang tergerus. Melange memperlihatkan rekahan gerus dengan permukaan berupa cermin sesar dan blok batuan eksotik serta natif yang mengambang dalam massa dasar yang lebih halus, yakni berupa lempung berwarna abu-abu hingga gelap. Contoh penyebaran batuan melange ini dijumpai sebagai kumpulan batu yang terpapar sepanjang 45 mil dari pantai barat Amerika Serikat. Batuan ini terbentuk akibat konvergensi lempeng Juan de Fuca dan dengan lempeng Amerika Utara yang kemungkinan terbentuk dari campuran batuan sedimen, vulkanis, dan metamorf di sebelah sisi barat Olympics. Batuan ini lantas tercampur aduk dan hancur membentuk batuan melange. Sekian, terima kasih. Oke.